Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang chapter 2, yaitu Words, Sentences, and Dictionaries. Jadi ini adalah basic ya. Pertama kali ketika kita akan belajar morphology, maka konsep pertama yang harus kita pahami adalah konsep words, sentences, and dictionaries. Oke. What is a word? Teman-teman kalau misalnya ditanya apa itu kata, mungkin kamu akan bisa menjawab, word is a word. Word is something that has a meaning. Mungkin akan menjawab seperti itu. Karena secara basic, dasarnya, atau umumnya kita akan menjawab seperti itu. Itu adalah pengetahuan yang kita tahu tentang what is a word. Tapi nanti di morphology akan ada definisi lain yang lebih kompleks tentang what is a word. Oke, ada beberapa definisi tentang what is a word. Yang pertama adalah words as meaningful building blocks of language. Jadi words itu adalah satuan yang bermakna yang membangun sebuah bahasa. Jadi bahasa itu kan dia dibangun oleh kata. Kata-kata dikumpulkan, kemudian kita bisa memproduksi makna. Dan kemudian ketika kata tersebut atau meaningful words tersebut kita gunakan, maka akan bisa tercipta yang namanya communications. Nah, kata itu dia bisa bermakna tidak harus dalam bentuk kalimat. Misalnya ketika kita berkomunikasi hanya dengan menggunakan satu kata saja, itu sudah bermakna. Misalnya untuk warning, memperingatkan seseorang, fire, fire, awas ada api, maksudnya seperti itu. We just use one word, hanya dengan satu kata ini. Kemudian command, perintah, lights. Kalau saya bilang lights, well, secara makna artinya lampu. Tetapi kemudian secara pragmatics, kita tahu bahwa yang dimaksud mungkin adalah tolong dong ambilin senter atau tolong dong nyalain lampu, misal gitu. Kemudian ada lagi shopping list, carrots. Kalau saya cuma menulis carrots di shopping list, itu pasti sudah paham. Maksudnya adalah yang harus dibeli itu carrots, wortel gitu. Nah, jadi satu kata ini ada fires, lights, kemudian carrots. Ketika disusun atau ditulis pada media yang berbeda, konteks yang berbeda, maka dia akan memberikan makna yang berbeda. Gitu. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan words, karena dia sudah bisa membentuk sebuah bangunan yang kemudian bisa membuat makna. Lalu yang selanjutnya, word itu tidak hanya melulu tentang building block of sentences. Jadi tidak kemudian kata itu selalu membuat kalimat gitu. Tetapi kata yang namanya kata itu bisa juga adalah building block, bangunan yang dia memiliki makna unpredictable, tidak bisa diprediksi sama sekali maknanya. Nah, sehingga si pembelajar atau kita ketika ingin tahu maknanya itu apa, kita harus membuka kamus. Nah, kecuali kalau native speaker, mereka nggak perlu membuka kamus gitu. Jadi misalnya teman-teman lagi baca, kalian baca buku morphology, ada kata baru yang kamu nggak tahu maknanya itu apa, pasti kamu akan melihat di kamus dan kamu akan menemukan arti kata tersebut. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan word. Tetapi kalau misalnya kamu baca buku, kemudian kamu coba cari maknanya dalam bahasa Inggris dan kamu tidak menemukan, maka itu bukan disebut dengan word. Nah, biasanya kata itu akan kemudian ditulis dalam sebuah kamus. Artinya apa, penggunaannya seperti apa, itu dituliskan di dalam kamus. Dan yang namanya kata dia memiliki makna yang unpredictable, tidak bisa diprediksi sama sekali. Maksudnya gini, kalau dalam bahasa Inggris, meja itu kan
artinya table. It doesn't have any relation at all with the word. Kenapa sih kok benda ini disebut dengan meja atau table? Kenapa tidak namanya ulala misal kayak gitu? It doesn't have any correlations at all. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan unpredictable. Ya kan? Sisir. Bendanya seperti itu kan namanya sisir ya. Kamu bisa nggak sih memprediksinya? Nggak kan? Nah, so itulah yang disebut dengan word. Maknanya itu tidak dapat terprediksi. Karena kita nggak bisa memprediksinya, maka kita harus membuka kamus. So, dengan kata lain, word itu adalah sesuatu yang ya unpredictable. Meaningnya itu unpredictable. Something building block that has unpredictable meaning. Kalau tidak ada di kamus ya berarti dia bukan merupakan sebuah kata dari sebuah bahasa. Oke. Words merupakan unit dari sebuah bahasa yang memiliki dua dasar. Yang pertama, yang namanya words itu pasti meaningnya tadi ya, unpredictable, tidak bisa diprediksi, maka mau tidak mau kamu harus melihat di kamus. Misalnya kata book, itu kan, oke, let's say kamu tidak tahu apa sih artinya kata book tersebut. Karena kata book ini tidak bisa diprediksi, maka kamu harus buka kamus, dan ketika di kamus kamu akan menemukan kata tersebut. Nah, itu namanya word. Oke, tetapi kalau kamu baca buku dan kamu menemukan kata books, terus kamu coba cari di dictionary, di kamus, kata books dengan S yang seperti ini, kamu tidak akan menemukan jawabannya di situ. Kenapa? Karena akhiran S ini dia bukan a word. So, maka bentuk books ini not listed. Tidak dimasukkan dalam kamus. Oke. Nah, karena di sini ada not a word, ada bentuk yang bukan kata di situ, maka kamu tidak akan menemukannya. Yang kedua, kalau bentuk books ini, dia S-nya itu kan menunjukkan jamak. Jadi predictable, sehingga kita sudah tahu, oh oke, kalau ada kata berakhiran dengan S, maka itu artinya banyak. So, Oke, misalnya suppose kalian tidak tahu apa sih arti kata books ini, tapi kamu sudah tahu bahwa akhiran S ini dia artinya menunjukkan banyak, maka secara tidak langsung kamu akan bisa memprediksi maknanya. Oh, ini pasti sesuatu yang banyak. Tinggal kamu cari kata book itu apa. Nah, itu yang dimaksud dengan unpredictable meaning. So, book is not predictable, tidak bisa diprediksi maknanya sehingga ada di kamus, bisa ditemukan di kamus, sedangkan books dengan S di situ, dia bisa diprediksi maknanya, ada S. S itu pasti maknanya jamak, banyak, sehingga tidak akan muncul di kamus. Oke, yang selanjutnya, words itu building blocks out of phrases and sentences. Jadi, kata itu kemudian akan membentuk phrase, jadi gabungan kata-kata menjadi phrase. Misalnya, ketika kalian bilang at home, ini namanya phrase, prepositional phrase, atau membentuk sentence. Jadi, misalnya I am at home. Nah, ini namanya sentence karena kita menggabungkan beberapa kata yang kemudian disusun menjadi kalimat. Oke. Nah, selanjutnya, what is a word? Kita masih ngomongin tentang apa sih kata itu. Kalau saya punya kalimat seperti ini, Mary goes to Edinburgh next week and she intends going to Washington next month. How many words do we have? Ada berapa kata yang kita punya di sini? Kita akan kemudian menghitung satu persatu ya, 1, 2, 3, dan selanjutnya ternyata ada sampai 14. Biasanya kita akan bilang ada 14 kata. Nah, kalau di morphology, kita akan kemudian membedakan 14 kata tersebut menjadi dua jenis. Ada yang namanya token, kemudian ada yang namanya type. So, token itu bukan token listrik ya. Oke, nah token itu, jadi kalau dari contoh nomor 1, ada berapa kata, maka kamu akan bilang
Ada 14 kata as tokens. Gitu. 14 as tokens. Semuanya kamu hitung satu persatu. Jadi token itu dianggap sebagai distinct unit. Distinct unit. Pokoknya ada berapa banyak jenisnya, yaitu namanya tokens. Sedangkan kalau misalnya kita tidak menghitung kata yang sama, seperti kata to, ini kan ada 2 ya, kemudian next juga ada 2, maka yang sama kita hitung 1, maka ini disebut dengan type. So, kita akan bilang ada 14 word as token atau ada 12 word as types. Karena kalau yang namanya token itu kamu menghitung individu-individunya. One kayak gitu. Distinct token of a single type. Tapi kalau type itu berarti jenisnya aja. Jenis yang sama, maka dianggap sebagai contoh yang contoh yang sama. Ada two, kita punya two, 2 di sini berarti dianggap satu. Types, jenisnya satu. Kemudian next, ada 2 maka disebut dengan 2. Nah, itu perbedaan antara token and type. Fungsinya adalah ketika kita belajar konsep token and type, maka kita akan paham tentang bagaimana cara kemudian mengartikan sebuah kalimat atau bagaimana cara kemudian kita akan nanti di next materi, di next chapter kita akan belajar tentang imbuhan, sisipan, afiks, dan sebagainya gitu. Jadi teman-teman harus kemudian tetap paham bahwa ada yang namanya konsep token and type. Well, words with predictable meaning. Do any words have meaning that are predictable? Apakah ada kata yang maknanya itu bisa diprediksi? That is meaning that can be worked out on the basis of the sounds. Maksudnya gini, apakah ada kata yang maknanya bisa diprediksi hanya dengan melihat sounds-nya, bunyinya, bunyi yang terbentuk? Apakah kalau ada kata yang bunyi awalnya sama, itu maknanya hampir-hampir sama? Maksudnya seperti itu. Oke, nah words with predictable meaning itu ada beberapa konsep. Yang pertama adalah onomatopoeik. Onomatopoeik itu kata, kata tersebut, maka dia punya korelasi dengan bunyinya. Yang pertama misalnya knock knock. Knock itu karena bunyinya sama ya, knock knock, maka kemudian kata tersebut disebut dengan knock knock. Atau talk talk. Talk talk kalau dalam bahasa Indonesia embek, karena bunyi hewan tersebut embek maka disebut embek. Atau karena bunyi hewan tersebut tokek maka disebut dengan tokek. Tapi kalau anjing kan bukan karena bunyinya anjing kayak gitu. No. Okay, so that's different. Jadi ini bukan contoh dari onomatopoeik ya. Jadi onomatopoeik itu penamaan sebuah benda direpresentasikan dari bunyi benda tersebut. Knock knock, talk talk, embek, tokek, misalnya gitu. Dan masih banyak contoh yang lain. Nah, itu disebut dengan onomatopoeik. Tapi yang lucu adalah why are onomatopoeic words? Kenapa sih onomatopoeik itu tidak sama di semua bahasa? Misalnya gini tadi, ada knock knock sama talk talk. Atau kalau dalam bahasa bahasa Inggris itu kan cook-a-doodle-doo. Kalau bahasa Indonesia itu kan berkokok. Kenapa antara satu bahasa dengan bahasa yang lain itu berbeda onomatopoeiknya? Itu bukan karena ayam di Indonesia dengan ayam di Inggris berbeda, tetapi karena language perceptions. Jadi ada yang namanya language perceptions. Manusia itu, masih ingat ya, ada yang namanya wernik. Jadi bagaimana kita bisa memahami bahasa. Nah, wernik orang di bahasa yang berbeda itu konsepnya berbeda.
language perceptions-nya berbeda. Cara kita kemudian memahami bahasa itu berbeda. Nah, perbedaan inilah yang kemudian membentuk konsep onomatopeik yang berbeda-beda. Konsep kukuriuk di bahasa Indonesia dengan konsep kukedoodle-doo di bahasa Inggris itu bukan karena ayamnya itu berbeda, tetapi karena speakers language tersebut yang berbeda. Mereka punya konsep language perceptions yang berbeda-beda gitu. Knock knock, talk talk itu bukan karena pintunya beda ya, pintu Inggris sama pintu Indonesia beda. No, pintunya sama, tetapi yang berbeda adalah speakers of the language, they have different language perceptions. Language perceptions itu akan mempengaruhi cara pandang kita dalam berbahasa, itu akan mempengaruhi cara penggunaan bahasa. Misalnya gini, kalau bahasa Indonesia itu suka sekali menggunakan konsep kalimat pasif. Tolong diambilkan, dibuat, dibuang. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu lebih sering menggunakan konsep kalimat aktif. Sehingga kalau kamu menerjemahkan dari bahasa Indonesia yang kalimatnya bentuknya pasif, itu jangan kamu terjemahin ke bahasa Inggris bentuknya pasif juga. Tapi kamu rubah dia menjadi bentuk aktif karena language perceptions-nya berbeda. Nanti kamu akan belajar lebih dalam language perceptions di psycholinguistics tentang bagaimana sih kok bisa ya, because tadi comprehensions language brain-nya itu berbeda. Kalau di linguistics itu ada konsep bahwa bahasa itu menentukan cara pandang seseorang dan sebaliknya. Cara pandang seseorang itu juga mempengaruhi bahasa seseorang. Itulah kemudian muncul konsep language perceptions, muncul konsep knock knock, talk talk, kukedoodle-doo, atau misalnya kalau menggonggong ya, kalau di Indonesia karena bunyinya kita dengar anjing itu bunyinya gonggong. Tapi kalau di Inggris bark karena the dogs are barking. Bunyinya menurut pendengaran mereka barking. Well, that's language perceptions. Oke, yang selanjutnya words with predictable meanings. Ada yang konsep kedua disebut dengan sound symbolisms. Jadi sound symbolisms itu apakah kata yang bunyinya di depan itu hampir sama, apakah dia punya makna yang hampir sama? Misalnya gini, kita punya beberapa contoh slip, slop, slurp, slide, slider, slick, slick. Itu kan depan-depannya pakai SL ya. Nah, apakah dengan sound yang sama ini mereka punya makna yang sama? Coba kita lihat. Ternyata slip tergelincir, slop air kotor, slurp mencucup, maksudnya apa sih? Kayak gitu. Apa sih bahasa Indonesianya slurp? Slurp, ya slurp lah. Kayak gitu. Nyeruput ya, nyeruput. Kemudian slide, tergelincir, slider, meluncur, slick, licin, slick, licin juga, slaver, pedagang budak, slak, siput, slow, pelan. Nah, dari sini kita tahu bahwa tidak semua kata yang awalan sounds-nya dengan AL, SL itu dia has relations, maknanya adalah smoothness atau wetness. Tidak. Contohnya tadi, slaver ternyata dia pedagang budak. Meskipun slaver ini dia punya makna lain juga sih, air liur, saliva. Oke, slop ternyata dia seafood. Slow, pelan, it doesn't have any meaning at all. Jadi kita bisa di beberapa sisi atau di beberapa kasus menyamakan bahwa kata yang berawalan dengan SL itu punya makna hampir-hampir sama. Tetapi kemudian kita tidak bisa mengeneralisir semua contoh tersebut. Ada yang sama, ada tetapi banyak yang tidak begitu. Oke, so jadi apa sih yang disebut dengan predictable meaning? Any words, setiap kata yang terdiri dari bagian-bagian yang bisa diidentifikasi secara mandiri, di mana maknanya itu bisa menentukan makna dari keseluruhan kata, maka itu disebut dengan word with predictable meaning.
Maksudnya gini. Oke, contoh aja ya, biar lebih mudah. Diocese, mungkin kalian tidak tahu artinya apa. Diocese itu dia ada di bahasa ilmu pertanian, biology. Artinya diocese itu adalah tanaman yang punya apa sih? Male and female flowers. Jadi ada betina dan jantannya, bunga betina dan jantannya ada di situ. Nah, itu disebut dioecious. Nah, karena kita udah tahu artinya dioecious apa, jadi suatu saat kalau kita lihat kalimat dengan contoh yang ada dioecious-nya, maka kita akan bisa langsung menebak. Contohnya misalnya gini, nomor 2, Ginkgo trees reproduce dioeciously. Oh, saya sudah tahu artinya dioecious itu berarti apa sih? Ada putik jantan dan betina. Kemudian ly itu artinya dengan, ya kan? Nah, dari sini kemudian kita bisa memprediksi makna tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan words with predictable meaning. Jadi, ketika ada bagian-bagiannya, parts, identifiable parts, ketika bagian-bagian tersebut itu bisa diidentifikasi sehingga bisa membuat makna keseluruhan dari kata tersebut, itulah yang disebut dengan predictable meaning. Oke, kalau masih bingung, kita masih punya contoh yang lain. Misalnya gini, Vice President George is like to use deliberately un-Clintonish. Clinton, oke, kita nggak tahu maknanya apa, tapi kita bisa memecah-mecahkan kata ini, lalu kita coba untuk menerjemahkan. Misalnya dari sini, ish, itu artinya ke bla bla blaan. Kok kamu tahu? Karena saya sering mendengar kata childish, misalnya gitu. Childish itu kan kekanak-kanakan, berarti oh ini artinya pasti ke bla bla blaan. Clinton, nama orang ya, kok bisa tahu hurufnya besar itu pasti nama orang. Ke Clintonan. Clinton, oke. Oke. Itu artinya tidak. Oh, berarti Wakil Presiden George itu dia taktik kampanyenya tidak menggunakan tidak ke Clinton-Clintonan atau tidak seperti Clinton. Misalnya seperti itu. Nah, caranya seperti itu. Kalian bisa kemudian menebak satu kata unclintonish ini dari beberapa bagian, dari identifiable parts, bagian-bagian kata tersebut yang dia bisa diprediksi. Gitu. Oke. Atau misalnya gini, contoh yang lain. Yeltsinensis. D itu artinya enggak. Yeltsinus itu berarti artinya Yeltsin. Kemudian artinya berarti tidak sesuai dengan Yeltsinus kayak gitu. So, kalian bisa menerjemahkan sebuah kata, the whole word, meaningnya itu bisa ditentukan ketika kita bisa memprediksi makna dari setiap bagian tersebut. Dan nomor 5 mungkin nanti bisa kalian baca sendiri ya, atau coba untuk guessing kira-kira maknanya apa. Oke. Kalau tadi adalah kata yang maknanya bisa diprediksi. Oke, deforestation. So, kita bisa memprediksi kata ini. Forest itu hutan. Oke. Ation itu biasanya kata benda. Forestation berarti menghutankan. Menghutankan itu berarti reboisasi gitu ya. Tapi kalau D itu artinya tidak. Tidak reboisasi berarti penggundulan. Gitu. Kenapa kok bisa jadi penggundulan? Nah, yang teman-teman kalau mau menerjemahkan itu, kamu harus coba untuk mencoba untuk mencari makna yang umumnya dipakai seperti apa, atau makna yang biasanya digunakan itu apa. Nah, itu cara menerjemahkan yang baik. So, kamu tidak bisa kemudian hanya menerjemahkan word per word. Ya, memang betul sih, forestation itu
reboisasi, penghutanan, tidak penghutanan, kurang acceptable, kurang berterima dalam penggunaan sehari-hari. Nah, ketika digunakan sehari-hari, kita akan lebih sering mengatakan penggundulan, istilahnya seperti itu. Nah, itu adalah cara kemudian kita bisa menerjemahkan konsep dari satu bahasa ke bahasa lain dengan enak, sehingga nanti orang nggak bingung maksudnya apa gitu. Well, ini bagian-bagiannya karena bisa kita terjemahkan, maka disebut dengan predictable meaning. Yang terakhir, unpredictable meaning, ternyata ada juga kata yang maknanya tidak bisa diprediksi. Karena tidak bisa diprediksi, ya mau tidak mau kita harus membuka kamus. Setelah membuka kamus, kita pun tidak bisa langsung mencari artinya. Jadi harus dibaca terlebih dahulu, kita harus melakukan riset terlebih dahulu, dicari penggunaan kata tersebut, maknanya apa. Karena yang namanya idioms itu kita tidak bisa menerjemahkan kata per kata. Misalnya gini, I keep notes, keep sama note itu berarti kita akan menerjemahkan, mencatat. Tapi kalau keep tabs itu tidak bisa kemudian kita terjemahkan dengan mencatat tabs, mencatat di tablet, no. Ternyata keep tabs on itu artinya paying attention, memperhatikan. Peduli kayak gitu, memperhatikan. Nah, makna yang seperti ini tidak bisa kemudian kita menerjemahkan word per word, tapi harus dengan menggunakan idiom. Jadi benar-benar dilihat dulu di kamus. Biasanya kalau di kamus itu setelah ada leksim, namanya leksim ya. Leksim itu kata yang muncul di kamus. Ilmu, kalau kalian tertarik belajar ilmu tentang pembuatan kamus, itu namanya leksikografi. Oke. Ilmu leksikografi. Jadi leksim itu kata yang ada, kemudian nanti setelah itu kamu akan lihat penjelasannya, bagaimana penggunaannya, kemudian idioms-nya seperti apa. Karena kamu tidak bisa menerjemahkan word per word untuk kemudian bisa menjadi idioms. Okay, another example is I frequently use plastic for the payment. Saya biasa pakai bla 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 for the payment. Nggak mungkin pakai plastik, maksudnya saya belanja bayarnya pakai plastik. No. So plastik di sini dia idiom. Artinya ATM atau debit atau kartu gitu. Well, this is actually idiom. Beda kan maknanya? Nah, karena maknanya jauh dan beda, kemudian kita tidak bisa memprediksi makna tersebut. Yang harus kita lakukan adalah lihat kamus, kemudian lakukan riset, baca terlebih dahulu penjelasannya, cari beberapa makna yang sesuai. Kalau memang ada di situ, maka kemudian kita bisa memprediksi makna dari sebuah kata tersebut apa. Kalau memang tidak ada di kamus ya, kemudian kita harus melakukan riset di tempat lain, cari misalnya di Google, di Polyglot, kalian cari maknanya apa, idiomnya seperti apa, bisa jadi itu idiom ketika kita tidak bisa menemukan arti dari sebuah kata di kamus. Karena memang idioms itu maknanya jauh, cukup lumayan jauh dari dari sebuah leksim. Contoh yang lain misalnya bread maker. So bread maker itu kalau dalam bahasa Indonesia tulang punggung. Kita nggak bilangnya backbone ya. Kenapa? Karena konsep yang namanya konsep idiom itu, again, saya ngomong tentang language perceptions. Yang namanya konsep idiom itu sesuai dengan persepsi bahasa seseorang.
bagaimana orang itu memahami suatu bahasa, bagaimana seseorang itu punya budaya dalam sebuah bahasa. Maka kemudian konsep inilah language perceptions, language and culture, dia juga akan membentuk yang namanya idioms. Nah, di bahasa Inggris itu idiomnya pakainya bread maker karena memang makanan pokok mereka kan roti. Itulah kemudian kenapa mereka menggunakan kata bread maker sebagai kata yang menunjukkan seseorang yang membuat mata pencaharian. Tapi kalau di Indonesia kan mungkin kita pakainya nasi sudah menjadi bubur. Karena memang culture-nya orang Indonesia itu kan nasi, makannya nasi gitu. Iya kan? Nah, makanya kemudian konsep idiomnya juga menggunakannya hal-hal yang memang daily basic kita, yang ada di sekitar kita, gitu. Kita tidak bisa menerjemahkan bread, pembuat roti as it is. Kalau saya bilang I am a bread maker of the family, misalnya seperti itu, konteksnya cukup berbeda, maka kamu harus lihat leksimnya, do a research, kemudian baca, cari makna yang memang sesuai. Kalau memang ada idiom, oh ternyata itu idiom. Caranya seperti itu. Yang selanjutnya ada collocation. Well, collocations itu padanan kata, paduan kata yang kemudian memiliki makna berbeda. So when you guys have the words, ini frase ya, white wine, itu akan berbeda dengan white coffee. White coffee apakah kopinya warnanya putih? It is not. Ya hitam enggak, coklat enggak. Mungkin krem ya. Kemudian white wine itu juga warnanya bukan putih sih. Jadi kalau white wine itu lebih ke white wine itu ya bening biasanya. Ada yang bening. Jadi dia minuman anggur yang cara pembuatannya itu difermentasi tanpa ada skin contact gitu. Itu namanya white wine. Kemudian white coffee, tadi kopi yang di bijinya dimakan sama luwak. Kemudian luwaknya itu Kemudian bijinya itu dibersihkan. Kemudian diproses, jadilah white coffee. Ya, white coffee gambarnya luwak karena memang dari nya luwak ya. Kemudian ada white noise. White noise itu random signal. White man bukan orangnya putih. White man itu ya orang barat. Orang barat. Mereka nggak putih loh ya, white man. Atau misalnya white lie. White lie itu bohong tapi demi kebaikan, misal kayak gitu. Berbohong demi kebaikan. Kalau kamu ditanya, saya cantik nggak? Sebenarnya enggak sih, cuman biar supaya tidak menyakiti perasaan teman kita yang bertanya, jadi kamu bilang iya cantik. Well, this is a white lie. Nah, so maknanya itu agak cukup berbeda. While this is collocationally restricted meanings, mau tidak mau kamu harus cari di kamus, kemudian do a research, cari makna yang sesuai itu apa. Kalau kalian menerjemahkan sebuah sentence, kemudian kamu nemu seperti ini, lalu kamu menerjemahkannya ala kadarnya atau apa adanya, misalnya white man, kamu terjemahkan pria kulit putih. Oke, pria kulit putih mungkin kita udah paham langsung ke orang barat gitu ya. Misalnya gini deh, white lie, kebohongan putih. Nah, kita nggak bisa bilang kebohongan putih, tetapi karena maknanya doesn't make sense gitu. Maka caranya adalah kita harus menerjemahkan dengan konsep yang lain. Berpura-pura atau berbohong untuk menyenangkan seseorang, misal seperti itu. Jadi konsep ini tidak bisa diterjemahkan word per word karena dia collocationally restricted meanings itu non-words kata yang tidak bisa diprediksi maknanya.
Yang terakhir, non-words with unpredictable meanings adalah proverbs. Proverbs itu artinya apa? Peribahasa. Peribahasa. So, too many cooks spoil the broth. Artinya apa ya? Kalau kerja banyak orangnya, itu malah bukannya cepat selesai, malah nggak selesai-selesai. Mungkin kalau kalian di ETSA, banyak ada acara, orangnya banyak, nggak selesai-selesai. Tapi kalau orangnya sedikit, cepat selesai. Nah, itu konsep proverbs-nya, too many cooks spoil the broth. Broth itu sebenarnya artinya ini ya, bisa kuah gitu. A stitch in time saves nine. Oke, well, boleh dibilang sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. It's no use crying over spilled milk. Kalau bahasa Indonesianya, nasi sudah menjadi bubur. Nah, nasi sudah menjadi bubur itu kalau Indonesia pakai nasi, kalau Inggris pakainya milk, karena konsep budaya mereka berbeda sih. Kalau di sana adanya milk, di Indonesia adanya nasi. Nah, sehingga kemudian language perceptions orang ketika membuat proverbs itu pun sesuai dengan yang ada di sekitar mereka. Okay, so if idiom are listed in dictionary, kalau misalnya idioms ditulis di dalam kamus, bagaimana dengan proverbs? Proverbs itu biasanya tidak dituliskan di kamus karena memang proverbs itu bukan vocab gitu. Proverbs itu hanya peribahasa saja, so it is not a word. Okay, jadi kalau proverbs itu dia biasanya lebih ke karya sastra ya. Karya sastra tambahan tentang bagaimana kita bisa memahami sebuah konsep gitu. Oke, saya rasa cukup untuk chapter 2. Semoga teman-teman paham. Saya juga berharap sekali kalian akan kemudian membaca kembali chapter 2-nya biar kamu tambah paham dan juga just like challenge yourself bagaimana bisa memahami English reading text. Itu, lalu jangan lupa dikerjakan exercises halaman 13 sampai 14. Nanti kita akan diskusikan exercises tersebut di kelas kalian masing-masing. Terima kasih.